Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Pak, suaranya sangat kecil sekali, Pak. Kalau ini Lumayan, Pak. gimana, Pak? Lumayan keras, Pak. Ini udah? Udah, Pak. Udah ya ini ya? Siapa? Nih. Kecil toh suaranya tempatku. Sudah apa belum? Teman saya sudah, Pak. Oh, udah. Super. Ustaz. Dapol ya, Pak? Oke. Nggak apa-apa deh kecil. Yang lainnya bagaimana? Udah? Suaranya sudah pas ini yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Ini sudah saya fullkan 100 ini ya. Nih. Iya, sekali lagi ya, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, pada sore hari ini ya, di hari yang mungkin di akhir liburan ya, mungkin ada yang masih lemes ya, masih ada yang puasa, ya, termasuk saya. Jadi tetap semangat ya, nanti sudah hampir buka. Ya, untuk yang lainnya yang masih bekerja ya, dimudahkan pekerjaannya ya, bagi yang menggarap skripsi juga dimudahkan konsultasinya dan sebagainya ya. Untuk hari ini semoga diberikan kemudahan ya dan kesehatan untuk kita semua. Ya, amin. Ya, untuk hari ini sebenarnya saya atau kami ya dari program studi untuk menitikberatkan pada ujian skripsi ya, karena ini adalah satu-satunya ya kalau sepak bola itu ya sudah di babak tambahan gitu ya. Kalau di sepak bola itu sudah mau di akhir pertandingan ya, sudah di babak tambahan ya. Nanti penaltinya ya dihukum itu ya, karena itu adalah salah satu juga ya sebagai syarat untuk kelulusan ya. Jadi ini sudah di paruh waktu dan sangat mendekati titik akhir ya untuk yang reguler maupun ahli jenjang, sama ini posisinya sekarang. Sehingga untuk teman-teman reguler dan ahli jenjang untuk skripsi maupun untuk hukumnya juga sejajar ya, karena berbeda tahun yang lalu ya, apa yang sudah kami sampaikan bahwa di dalam penyelenggaraan ini ya, tahun ini adalah untuk hukumnya adalah exit exam ya, artinya exit exam di situ adalah mahasiswa ya, ini sesuai dengan undang-undangnya yang sudah diterbitkan, bahwa mahasiswa profesi ya atau vokasi itu diberikan kewajiban untuk ya memegang sertifikat kompetensi ya sebelum mahasiswa itu lulus ya. Artinya apa? Artinya mahasiswa harus hukum terlebih dahulu ya sebelum dinyatakan lulus secara akademiknya. Seperti itu. Jadi untuk yang ahli jenjang waktu itu saya umumkan untuk wajib. Hukumnya agak kaget ya, karena itu baru pertama kali ya untuk ahli jenjang. Untuk yang exit exam ya, tetapi untuk serkomnya ya, untuk serkomnya yang D4 ya, terutama yang ahli jenjang ini yang mau naik level itu harus punya serkom D4. Itu yang untuk yang lulusan 2020 yang tahun kemarin dengan yang tahun ini ya 2021 untuk ahli jenjang. Untuk reguler saya kira hampir sama ya, tahun sebelumnya ya itu adalah ini ya harus hukum ya, kecuali ya ini saya tambahi sedikit
bagi yang alih jenjang yang D3 ya mungkin angkatan tahunnya kiri ya, pas banget ya kiri itu. Tahun mereka itu tidak ada ini ya, ujian hukum ya. Karena ada peralihan dari asosiasi ke dikti waktu itu, sehingga hukumnya tidak ada langsung mendapat STR ya. Baik, tahun angkatannya kiri itu tahun 2000 berapa ya itu ya, 14 kalau nggak salah ya. Ya Pak, 2014. Ya 17 untuk lulusannya. Nah itu yang menjadi juga ya, kalau misalkan itu tidak punya Serkom. Untuk akreditasi juga saya kira juga perlu Serkom ya untuk institusi itu. Ya itu ya untuk sekedar permohonan. Kemudian untuk yang pertama ini adalah untuk sosialisasi ujian skripsi terlebih dahulu ya. Nanti akan hukumnya yang belakang sebagai tambahan. Ya, jadi kalender akademik skripsi tidak berubah sama sekali ya. Tidak ada perubahan sama sekali dari awal ya. Karena dari awal di sini sebenarnya kami tidak tahu bahwa ada exit exam itu sebenarnya. Kalaupun tahu mestinya diajukan sampai di bulan Juni ya, atau di bulan Juli awal kalau tahu ada exit exam. Tapi sudah terlanjur kami berikan dan saya kira itu sudah ini ya, sudah lumrah mau dijalankan dengan agenda yang sangat padat ya, bagi yang alih jenjang mestinya ya disambi kerja dan sebagainya. Kemudian yang reguler juga masih ada PKL klinis dan non klinis yang diundur ya sampai di bulan Juni yang masih apa ya istilahnya mengambang waktu itu ya, karena kita mau PKL apa luring itu tarik ulur ya di universitas juga tidak mau bertanggung jawab, sehingga dengan kapasitas dan rumah sakit yang sangat terbatas ya, kemudian angka pandemik semakin meningkat, sehingga ya sudah akhirnya kita putuskan di bulan Juni-Juli ya kemarin yang reguler itu PKL daring ya, sehingga ini dua kali PKL daring. Di tahun sebelumnya juga sebagian merasakan PKL daring ya. Kalau yang tahun 2017 ya PKL-nya full daring ya. Nah, tidak bisa menyangka ya bahwa pandemi sampai pada angkatan 2017 untuk PKL-nya. Dan itu memang tidak kita bisa paksakan ya untuk masalah itu, sehingga yang alih jenjang saya kira juga seperti itu ya. Artinya dari beberapa yang sudah bekerja, saya juga paham ya untuk masalah kerjaan dan sebagainya, sehingga juga terkendala ya. Yang satunya reguler itu nggak bisa PKL, tapi yang alih jenjang yang sebagian itu ini ya sudah mengawali pekerjaan ya di awal ya. Yang juga saya kira pekerjaannya tidak bisa diprediksi kan seperti itu, sama di satu sisi antara satu dengan yang lainnya agak berbeda, tapi punya ujian ya, cobaan yang sama. Itu ya untuk ujian skripsi tidak ada ini ya perubahan 26 sampai 31 Juli ya. Kalau teman-teman masih menyimpan screenshot kami ya, itu masih 26 sampai 31 Juli untuk reguler. Kemudian alih jenjang tanggal 2 sampai 7 Agustus ya 2021. Kenapa untuk plotting ujian itu sampai 7 Agustus? Nah, ini ada alasannya ya. 7 Agustus sebenarnya itu adalah ini ya, prodi harus menyerahkan nilai tugas akhir ya, ataupun nilai mata kuliah semuanya, atau nilai akhir yang ini ya, sebentar.
Itu ya, jadi tidak ada perubahan. Sekali lagi, kenapa tanggal 7 Agustus ya? Karena itu nilai akhir ya, prodi atau dosen untuk segera mengupload nilai di Eduminit. Artinya oleh admin Dikti, admin PD Dikti kampus itu segera dilaporkan ke Dikti ya, untuk dilaporkan ya. Jadi nilai-nilai kalian yang ini ya, yang terpending seperti seminar proposal itu terpending itu. Contoh ya, contoh mata kuliah seminar proposal ya, nanti untuk yang reguler seminar proposal itu terpending ya. Karena apa? Karena banyak yang ada beberapa yang belum seminar proposal ya, itu. Jadi kami juga menunggu sebenarnya ya untuk yang kenapa tiap bulan itu kami menanyakan siapa yang belum seminar proposal sampai detik ini ya. Itu bukan masalah pribadi yang bersangkutan ya sebenarnya, apakah belum proposal, tapi efeknya adalah pelaporan yang seminar proposal itu belum dilaksanakan ya, untuk detik ini belum dilaksanakan ya untuk nilainya kalian. Artinya belum dilaporkan ke Dikti ya untuk yang seminar proposal, padahal itu sudah di semester ganjil kemarin ya. Itu ini sudah semester genap akhir ya, harus segera diselesaikan. Dan harus yang bagi yang belum seminar proposal ya segera, kalau ingin ini ya ikut UKOM. Itu ya, kemudian alasannya sehingga mau tidak mau ya tanggal 7 ya segera diputuskan ya, segera untuk dikonsultasikan ya untuk dosen. Jadi untuk yang beberapa dosen sudah kami sampaikan kalender ini untuk yang D4 ya, reguler maupun ala jenjang. Bagi yang ini ya ala jenjang juga reguler, mohon untuk segera merapatkan ya. Kemudian untuk yang reguler ada satu yang mengganjal, yaitu adalah seminar hasil ya tanggal 11 sampai 12, 11 dan 12. Nah, ini kalau untuk yang seminar hasil ini kemarin sudah kami sampaikan ya ke Biro Akademik untuk mundur 1 pekan ya untuk pelaporannya. Saya sudah menyampaikan ke Biro Akademik untuk mundur, karena untuk yang reguler itu ini ya agak banyak ya, ada 60-an, sehingga ada space waktu untuk mundur ya. Maksudnya mundur di dalam hal ini adalah waktu seminar hasilnya, karena kan perlu butuh waktu ya untuk presentasi nanti waktu kalian dioralkan ya, di presentasi umum. Jadi seminar hasil ini sebenarnya adalah ini ya, hasil dari penelitian yang reguler, terutama ini khusus yang reguler. Beberapa yang harus dipresentasikannya nanti di umum ya, tidak secara tertutup, atau istilahnya ini adalah terbuka ya, siapa boleh yang mau bertanya, siapapun boleh nanti peserta dari seminar ya, dari seminar nasional. Itu seperti halnya teman-teman reguler yang pernah ikut ya seminar nasional ya, seperti itu kondisinya. Jika ada hal yang ditanyakan itu lebih baik lagi ya, nanti pesertanya dari luar dan mungkin ada beberapa ya dari adik tingkat kalian yang juga ikutnya, nanti bisa merasakan bagaimana ujian ya, atau istilahnya berbicara di depan umum ya, itu juga saya kira perlu belajar ya dari sekarang maksudnya. Itu untuk seminar hasil ya, khusus untuk itu agak diundurkan memang. Kemudian H4 adalah pengumpulan skripsi ya. Nah, pengumpulan skripsi ini artinya adalah skripsi yang sudah diupload ya. Jadi kita ada rentang waktu sepekan ya untuk skripsi. Sepekan itu mungkin ada ini ya, ada sepekan lebih ya untuk yang ala jenjang ya. Untuk yang reguler saya kira nanti bisa menyesuaikan ya, kalau bisa sebelum itu dikumpulkan alangkah baik ya, karena nanti di sela-sela ini ya, ingin saya sampaikan di sela-sela ini teman-teman
alat jenjang dan reguler ini ada kayak refreshing UKOM ya, kemudian ada TO UKOM, UKOMNAS, ya, TO UKOM eksternal dari IPTLMI atau TO UKOM dari internal USB ya. Sehingga semakin banyak ya, semakin banyak TO UKOM itu sebenarnya ini ya peluang teman-teman untuk lulus ya, karena apa yang kita sampaikan itu adalah soal-soal yang dibuat oleh dosen kita sendiri untuk mahasiswa kita sendiri. Itu prinsipnya. Di asosiasi itu seperti itu. Jadi dosen-dosen itu ya yang saya, kemudian Burum dan sebagainya itu diwajibkan membuat soal ya untuk UKOM. Nah, UKOM itu nanti akan diseleksi ya di tingkat regional di Jawa Tengah dan pusat ya, nanti dikeluarkan di TUKOM ya, entah itu eksternal dan internal. Ya, jadi kita juga diberi soal ya dari institusi yang lainnya, dari regional 1 Sumatera, regional 2 sampai regional Indonesia Timur. Kita punya semua soalnya ya. Jadi ya sebenarnya tidak perlu ya mendaftar atau mengikuti atau membeli soal ya yang dari lembaga tertentu ya. Saya kira itu tidak, karena soal yang sudah keluar tidak mungkin dikeluarkan lagi. Itu prinsipnya ya. Jadi mohon nanti untuk reguler maupun yang ahli jenjang mohon mengikuti dengan baik ya untuk refreshing UKOM, karena di refreshing UKOM juga nanti membahas soal selain materi ya. Itu yang kenapa kita ini ya bekerja keras ya, sehingga bekerja keras karena untuk nilai UKOM itu ya, nilai UKOM itu untuk dari kesehatan itu sebagai syarat ya akreditasi untuk unggul ya 80%. 3 tahun terakhir kalau 80% itu sudah syarat menjadi program studi unggul atau akreditasi A ya. Karena syaratnya itu untuk menjadi A untuk yang sekarang ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya belum ada syarat seperti itu. Dia untuk skripsi sehingga harus teman-teman perhatikan itu ya untuk tanggal-tanggalnya bisa dicatat di kalender teman-teman ya di rumah atau di kamarnya atau di kos masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah untuk pelaksanaan ya, sekarang sudah masuk ke pelaksanaan. Jadi untuk pelaksanaannya kalau yang reguler saya kira sudah pernah ujian seminar proposal ya, sehingga berkas administrasinya hampir sama. Ini saya tekankan kepada ahli jenjang ya, kode jenjang karena belum pernah ujian ya. Jadi berkat administrasi nanti dalam bentuk soft ya. Jadi nanti semua dalam bentuk soft. Administrasi surat permohonan menguji ya untuk hari, tanggal dan waktunya untuk pelaksanaan ujiannya ini disepakati ya. Tidak terjadwal tapi disepakati ya oleh antar mahasiswa dan pembimbing dan penguji tentunya. Jadi kesepakatan. Kenapa kok tidak dijadwalkan? Nah, ini ada yang mungkin bertanya, kenapa kok nggak sekalian toh Pak dijadwalkan sehingga kita nggak pusing ya. Ya kalau dijadwalkan justru itu akan membuat pusing kalian ya. Karena apa? Penguji, ada beberapa penguji yang dari luar ya, untuk yang D4 itu. Sehingga kita tidak bisa mematchkan waktu ya yang begitu banyak harus di-matchkan, sehingga nanti kami serahkan kepada mahasiswa dan pembimbing utama ya untuk masalah waktu ujian ya. Tapi tetap ya surat permohonan dari prodi ya, sehingga nanti bisa sebagai wujud laporan atau tembusan ke prodi ya. Itu semua berkas ya. Kemudian untuk berkas administrasinya ya. Jadi draft skripsi yang sudah di-ACC oleh pembimbing utama dan pendamping ya. Silakan sudah di-ACC.
langsung nanti mengisi belangko berita acara yang terisi, yang sudah diisi ya. Jadi mohon ya, belangko berita acara sudah terisi nama, NIM, judul, ya, judul skripsi, kemudian nanti ada pangkat ya, kemudian golongan. Nanti kalau tidak tahu tanya ke pembimbing utama atau pendamping ya. Kemudian kalau belum ini ya, tidak tahu ya silahkan misalkan penguji dari luar ya. Kalau pembimbing utama pendamping tidak tahu bisa ditanyakan ke prodi. Kemudian belangko berita acara yang sudah terisi tadi ya, diketik ini mestinya dan sebagainya, dan daftar nilai tentunya itu diupload di Google Classroom ya, D4. Nanti akan saya sediakan ya tugas untuk reguler dan alis jenjang ya, belangko berita acara dan daftar nilai. Mestinya tanpa nilai ya. Ini sebelum ujian ya, mohon sebelum ujian kalau sudah fix ya diupload ya belangko berita acaranya, sehingga kita tahu ya, kita tahu jadwal penelitian kalian ya, jadwal ujian kalian. Itu ya. Kemudian untuk daftar nilai ya dan lembar larat ya, itu diserahkan ke semua penguji 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang belangko berita acara itu yang sudah saya sebut ya, itu dikasihkan ke pembimbing utama saja ya. Kemudian prodi ini menghimbau berkasnya dalam bentuk soft ya. Prodi itu menghimbau bentuknya soft karena ini ya, kita juga ujiannya juga daring ya. Sehingga bentuknya juga soft drive-nya. Kemudian mungkin ada beberapa ya dosen yang tidak berkenan menggunakan soft, yaitu yang mungkin dibicarakan ya nanti di tingkat mahasiswa dan pembimbing atau pengujian, nanti bagaimana solusinya silakan ya. Nah, tapi prodi tidak bisa mewajibkan ya, karena ini sekedar mengimbau ya, karena ada beberapa kesusahan ya dosen yang sepuh-sepuh itu ya untuk menggunakan filenya soft ya. Tapi kita mengimbau ya untuk intinya tidak memberatkan mahasiswa ya dalam hal ini. Itu ya untuk berkas administrasi. Kemudian untuk pelaksanaan ujian skripsi ya, kita tahu bahwa ujiannya daring, bisa menggunakan platform MS Teams, kemudian Google Meet dan Zoom. Mestinya ya sebelum ini sudah kesepakatan ya, ada ujian, kemudian platformnya apa disampaikan ke dosen penguji, kemudian linknya disampaikan juga ya, jangan sampai kelupaan linknya. Kemudian peserta online ya 10 sampai 15 menit gitu ya, linknya sekitar itu. Artinya 10 sampai 15 menit itu persiapan untuk cek ini ya, cek sound, harusnya sudah kemarin ya sebelum hari H itu cek sound, kemudian cek gambar ya, karena tentunya harus on ya kamera untuk ketika ujian ya, tidak off kamera seperti ini. Jadi nanti mohon untuk dikondisikan komputernya atau laptopnya, kemudian headsetnya jangan sampai lupa. Bagi yang sudah bekerja, saya kira perlu headset ya, untuk supaya tidak bising ya, waktu suara bising tidak masuk ke dalam ruang sidang virtual ya. Itu persiapannya 10 sampai 15, kemudian persiapan 5 menit di dalam ya. Kalau bisa ya 10 menit itu sudah karena sudah masuk di linknya itu,
sudah masuk di virtualnya, kemudian tinggal mengingatkan dosennya, jangan lupa ya, mengingatkan dosennya 10-15 menit sebelum ini ya, diingatkan terus ya, jangan sampai lupa. Kemudian presentasi maksimum ini 10 menit ya, harus diminimalkan ya slide-nya, yang penting-penting mana saja, yang tidak penting tidak perlu disampaikan ya untuk presentasinya. Kemudian tanya jawab P1, P2 masing-masing 15 ya. Jadi butuh waktu 1 jam ya. Untuk 30 ini 20-50 ya, sekitar ya 60 menit lah ya, untuk ujiannya. Kemudian untuk rangkuman lima menit sampai 10 menit, jadi mungkin ya sampai 7 ini ya, 75 menit ya. 1 jam lebih 15 menit mungkin untuk ini waktu ujiannya atau skripsinya ya. Kemudian untuk masalah pakaian ya, silahkan nanti pakai kemeja putih kalau ada, kalau tidak ada ya kemeja yang rapi ya. Mungkin yang perempuan bisa menyesuaikan pakaiannya yang rapi, yang jilbab juga seperti itu juga ya, dikondisikan ya. Kemudian kalau bisa pakai jas almet ya, yang sudah punya atau tertinggal di kos ya, silahkan nanti kalau bisa ya, kalau ini diusahakan tidak wajib, cuma diusahakan menggunakan jas almaternya. Kemudian selanjutnya adalah kalender UKOM ya. Ini adalah untuk ujian skripsi sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir aja ya. Kalender UKOM ya, ini nanti seperti yang sudah disampaikan di grup ya, grup WA. Untuk briefing Telkom karena kemarin ada PKM ya, sehingga menyusul, TO-nya juga menyusul ya. Kemudian, nah untuk refreshing UKOM-nya ini ada yang ini ya, keterabas ya, terabas ujian ya untuk yang ala jenjang, karena ini juga sudah tidak ada waktu lagi ya untuk refreshing, karena tanggal 28 ya, untuk 28 sampai 30 itu sudah ini ya, sudah ujian UKOM ya, di akhir Agustus itu sudah ujian UKOM, sehingga ya tidak mau ya harus mau ya untuk refreshing dan TO-nya itu di bulan Agustus lah gitu ya. Kalau misalkan mau dipaksakan tetap ada di bulan Agustus ya untuk UKOM-nya. Seperti itu ya untuk UKOM-nya. Nanti untuk luring ya di CPT kan, tapi ya kita tidak tahu ya nanti besok bagaimana, apakah ada perpanjangan PPKM sampai tanggal itu ya. Nanti intinya update info di WA grupnya. Jadi ya mungkin sekali lagi ya, untuk yang reguler ya, terutama yang Bapak Ibu yang sudah bekerja ya di ala jenjang, untuk ini ya minimal tiap setelah bekerja ya bisa, atau setelah libur itu ya, shift libur itu bisa buka WA ya, supaya ada update info dari kami ya, karena kadang jarang nggak dibuka ya WA-nya, grupnya, karena untuk akhir-akhir ini ya, jadi di bulan mulai ini ya, mulai Juli ya, mungkin mulai sosialisasi ini sampai kapan ya, sampai mungkin di bulan September ya, sampai pengumuman UKOM itu mohon ya untuk minimal ya membuka WA grup 1 hari sekali ya, supaya apa, update info, karena kita kadang update info dari pusat juga mendadak ya, sehingga kita juga mendadak gitu ya.
Ya, jangan salahkan kami kalau mendadak ya, karena update-nya juga mendadak dari pusatnya seperti itu, sehingga kita juga mohon untuk bisa dimaklumi ya, untuk minimal 1 hari aja buka WA group ya, untuk reguler sama ya, yang juga sama ya. Itu ya untuk Gendarucom. Kemudian selanjutnya apa ini? Oke ya, sekarang prodi ya, proses itu bekerjanya enggak ada putusnya ya, kalau prodi itu pasti berjalan terus ya. Pendaftaran untuk bulan ini ya, bulan ini adalah pendaftaran UKOM. Sudah dimulai ini 12 sampai 31 Juli 2021 pendaftaran UKOM ya. Syaratnya aktif ya, masuk aktif, kemudian sudah mengambil ini ya, KRS 100% ya. Bagi yang belum 100% mestinya tidak bisa ya untuk mengambil UKOM. Maksudnya KRS 100% itu, ini mohon maaf ya untuk irregular dulu, adalah mata kuliah yang sudah diambil dari pedoman akademik yang sudah teman-teman punya ya, kalau masih ada ya yang filenya. Jadi dilihat lagi ya, apakah sudah 100% apa belum ya. Yang jelas harus 100% ya, mata kuliahnya. Artinya sampai semester 8 ya, sampai skripsi, seminar hasil dan sebagainya itu sudah mengambil ya. Kemudian itu untuk yang reguler, kemudian untuk alih jenjang. Nah, ini untuk yang alih jenjang itu minimal 1 semester saja ya. Karena kan 2 tahun ya, setahun hanya mengambil 2 semester ya. Jadi hanya semester 7 dan 8 ya. Jadi untuk yang alih jenjang saya kira sudah dilaporkan ya bagi yang mestinya. Nah, ini ada beberapa yang belum, tapi ini ya, tapi ya kan aturannya sudah agak berubah ya ini untuk yang alih jenjang. Jadi hanya 1 semester saja. Jadi semester 7 itu sudah dilaporkan oleh kita ya, 7 dan 8. Nah, namun karena ada beberapa kemarin teman-teman dari alih jenjang yang belum KRS ya di semester 8 ya. Ya, karena ada beberapa hal sehingga nanti ya mohon itu segera di ini ya. Segera di apa namanya? Segera ditindaklanjuti ya, karena yang sudah saya telepon kemarin atau sudah saya WA, tapi ada beberapa yang hari ini yang belum saya WA ya. Bagi yang semester 8 ya, yang belum KRS ya, untuk yang alih jenjang. Jadi itu ya progres dari prodi 12-31 Juli ini pendaftaran. Nah, kemudian ini untuk alih jenjang ya. Ini alih jenjang. Ini saya mohon izin ya pada alih jenjang karena sebenarnya harusnya konversinya nilai itu di awal semester ya. Seperti itu untuk exit exam. Tapi karena kemarin itu update-nya exit exam-nya itu sangat mepet sekali ya. Maksudnya mepetnya itu kita sudah mendengar di awal tahun ya exit exam, tapi metodenya itu bagaimana kita nggak tahu. Ternyata alih jenjang masuk di exit exam ya. Maksudnya artinya apa? Nilainya itu ya dilaporkan semua dari semester 1 sampai semester 6. Kalau yang reguler tidak ada masalah ya. Karena dari dulu kuliahnya di USB yang reguler itu dari semester 1. Tapi yang jadi masalah yang ada jenjang. Semester 1-nya itu di kampus lain gitu. Di kampus lain yang ada jenjang semester 1-nya. Kemudian yang alumni USB pun juga kuliahnya tidak di semester ini, tapi sudah tahun-tahun yang kemarin. Artinya apa? Artinya untuk ada jenjang itu nanti semester 1 sampai semester 6 nanti saya masukkan semua ya nilainya. Tetapi harus dikonversi. Kemarin ada beberapa yang sudah saya japri ya.
ada berapa Japri ya, misalkan seperti ini, misalkan ya. Ini contohnya ada di Berti ya, kemarin di Stikers itu misal bakteri 1 itu 3 SKS ya. Nah di USB itu nggak ada, ya ada sih bakteri 1, tapi cuma 1 SKS yang kurung lama. Tapi yang kurung baru bakteri 1 ya, itu 3 SKS. Itu apa? Ya bakteri dasar kalau di USB. Jadi konversi nilainya seperti itu. Jadi mungkin ya bisa jadi konversi nilai untuk yang nilai jenjang itu nilainya tidak saya rubah. Ya, nilainya itu tidak saya rubah untuk yang kampus yang sebelumnya. Ya. Untuk yang alih jenjang, untuk yang alumni USB saya kira saya tidak begitu pusing ya untuk mengkonversi karena mata kuliahnya sudah ada, hampir mirip dengan D3, D4, mirip dengan D4 ya. Untuk yang D3 alumni USB nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah alih jenjang yang prodi D3 di luar ini ya, di luar USB ya, karena harus kerja keras untuk konversi itu. Ya. Jadi saya tidak mengubah nilai, tapi saya mengubah nama mata kuliah ya itu ya. Jadi saya mohon izinnya. Kemudian yang kedua kadang juga merubah SKS-nya, ya itu ya. SKS-nya bisa berkurang, bisa saya tambah. Ya, contoh misalkan urilanisa dan cairan tubuh, ya. Mungkin di lainnya 3 SKS, tapi di USB itu 4 SKS ya. Mungkin reguler tahu ya, 4 SKS, 2 teori, 2 praktek. Harusnya ya, harusnya kalau kurang SKS-nya itu jadi matrikulasi harusnya ya untuk yang alih jenjang. Tapi kan nggak mungkin ini dengan waktu yang sangat mepet ini untuk matrikulasi saya kira tidak memungkinkan ya untuk konversi. Ya, jadi kenapa kok tidak dulu Pak konversinya? Ya, karena ini konversinya menurut zaman dulu sama yang zaman sekarang itu berbeda. Ya. Kalau dulu itu konversinya tidak dimasukkan ya di PDDikti sehingga ada masalah. Ya, namanya berubah itu nggak masalah ya. Tapi kalau sekarang itu harus dimasukkan di PDDikti ya di base database ini apa? PDDikti ya, pangkalan data itu kalau yang mahasiswa pasti terekod di situ. Jadi orang kuliah dan nggak kuliah itu pasti ketahuan dari apa? Dari pangkalan dikti ya, pangkalan data, database. Ya, kalau di apa ini ya kalau di nakes ya di STR ya, kemudian MTKI dan sebagainya lah itu seperti itu database. Sehingga kita harus ini ya untuk alih jenjang perlu ada komunikasi, bahkan ada yang saya japri ya. Bahkan ada yang kesusahan saya mengkonversi ya seperti yang dari Indonesia Timur ya, seperti malaria ya, TBC itu. Namanya sih nggak masalah ya, bisa dikonversi ke mata kuliah entomologi ya, entomologi medik ya, atau yang lainnya. Tapi yang jadi masalah SKS-nya luar biasa besar ya, sampai 5 SKS ya untuk malaria sendiri. Bahkan ada yang kalau di total 7 SKS itu yang jadi apa ya, bingung saya tuh mau gimana ini konversinya. Tapi nanti saya kira akan saya japri ya satu persatu minta izinnya untuk masalah itu. Tapi yang malaria sudah saya konversi ya, dan sudah terlanjur pusing ya, tidak perlu izin saya kira. Ya. Artinya nanti kalau tidak sama ya itu karena konversi ya, dari konversi nilainya OSB karena ijazahnya itu ya kan nanti untuk yang jenjang itu OSB ya. Kemudian tasir nilainya ya dari OSB gitu maksudnya. Ketiganya tetap ya nilainya, tapi konversi kita yang harus kita benahi ya, dan kita ya agak susah ya untuk konversi. Itu ya saya kira untuk skripsi dan hukum mungkin saya beri waktu ya untuk 30 menit ke depan ya untuk bertanya ya,
untuk ya skripsi. Kalau sudah paham, ya tinggal gimana yang mau mencetak goalnya, gitu aja naik skripsi. Kemudian dan dipertahankan ya supaya tidak ini ya bulan banyak ya. Itu kalau bisa langsung tanya, ya tidak perlu chat, nanti saya harus baca. Ya mohon maaf Pak Dian. Oh, monggo, silakan Saudara. Mau tanya untuk yang skripsi itu kan jas alma maternya belum jadi, itu enggak apa-apa ya Pak, enggak pakai Pak? Ya, nggak apa-apa Saudara. Jadi disesuaikan Saudara nih. Nanti yang rapi saja. Pada prinsipnya itu. Ya. Iya Pak, makasih. Itu nggih Saudara ya. Terus Oke. yang hukum itu, yang untuk hukum nanti hukumnya saya kapan lu sudah daftar tapi saya daftarnya di Surakarta. Maksudnya itu nanti ujiannya harus di Surakarta gitu ya Pak ya? Di Solo Pak? Nah, Atau gimana itu? Karena sebentar. saya mau kembali ke Iya. Blitar. Oh ya, ini mungkin bisa ditambahkan Bu Romida, adminnya Hukum. Jadi sampaikan bagaimana untuk yang masalah Hukum yang ujian di Solo ini. Sebenarnya ujian itu sebenarnya nggak masalah. Ya. Ujian mau di mana itu nggak masalah. Cuma mungkin ada pertimbangan dari Bu Romida, mungkin bisa menyampaikan. Suara saya sudah masuk nih? Sudah masuk. Siap, Bu. Iya, jadi untuk Ukom itu kan kemarin sudah ada di Google Form, guys, sudah ada TUK-nya di mana. Jadi kalau misalkan memilih di Surakarta, nanti diusahakan memang kita luring ujian di USB seperti itu. Jadi misalkan kemarin juga ada yang milih karena kondisinya seperti ini, saya masih di rumah saya, Bu. Misalkan saya masih di Kalimantan atau saya masih di Papua. Nah, itu kemungkinan bisa, ya, kemungkinan bisa untuk melakukan Ukom di dekat domisilinya masing-masing, gitu. Jadi nanti tapi diusahakan karena ini kan exit exam ya, jadi yang reguler nanti diusahakan semuanya ada di Surakarta. Walaupun ada beberapa yang di luar, tapi kalau mungkin yang alih jenjang mau di luar nanti bisa japri saya saja untuk lokasi perpindahannya di mana, gitu. Jadi misalkan di Papua atau di Kalimantan kan mungkin tidak memungkinkan untuk ke sini, nah itu mungkin bisa dialihkan ke sana. Seperti itu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Nanti Iya, tidak apa-apa. Iya, terima kasih Bro. Pak Dian, menambahkan. Izin bertanya Pak Dian. Iya, sebentar saya belum selesai tadi. Ini, ya. Jadi untuk yang alih jenjang sama reguler sama nggih untuk masalah lokasi ujian tadi. Tapi kalau memilih lokasi ujian di luar USB, ya mohon dipastikan. Maksudnya dipastikan tuh lokasinya itu memang nanti ada apa tidak. Karena gini, kejadian yang kemarin itu untuk Hukum ya ini walaupun satu provinsi itu ternyata ini mengarungi sungai, mengarungi gunung gitu ternyata. Ya, walau satu beda kan kondisinya kalau di Jawa kan nggak masalah nih. Maksudnya kalau di luar normal, di normal kan nggak masalah bisa pakai transportasi. Tapi untuk yang di Sulawesi kalau nggak salah itu kemarin malah nggak jadi Hukum. Ya karena apa? Karena tempatnya tadi ya tempatnya si peserta tidak di kota tapi juga di pelosoknya. Di pelosoknya mending kalau misalkan naik bus atau apa. Tapi ini naik harus ada angkatan, ada jalur darat, jalur bahkan laut ya sungai kayak gitu ya. Jadi ya mau dipertimbangkan lah kalau misalkan dan juga dipastikan lagi ya itu tempatnya peserta. Ya. Itu mungkin pengalaman yang kemarin-kemarin seperti itu. Silahkan tadi monggo sinten nggih. Ya, mohon maaf Ya, nih Pak. Untuk pelaksanaan ujian skripsi alih jenjang tadi disampaikan
waktunya antara tanggal 2 sampai tanggal 7 Agustus. Berarti udah pasti harus di antara tanggal itu nih, Pak. 2 sampai 7 Agustus. Maksudnya Nggih. untuk kesepakatan hari kita harus mencari sendiri dengan dosen pembimbing. Ngoten nih, Pak. Iya, jadi untuk ini juga saya sampaikan juga ya, saya tekankan untuk yang reguler maupun ahli jenjang sama. Ya. Artinya untuk space ujiannya kita tekankan itu ya 2 sampai 7, jangan sampai nanti molor itu. Nanti kalau molor itu nanti yang jadi repot itu admin UKOM-nya, itu Bu Romeida sama admin PD Diktinya untuk melaporkan nilai ke pusat ya, karena kan kalau misalkan teman-teman dan Bapak Ibu molor nanti untuk ujiannya nilainya saja 1 aja ya, nanti teman-teman atau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ujiannya di tanggal 28-30 Agustus itu untuk UKOM-nya, karena syarat ini ya cetak ujian, kartu ujian mestinya ya sudah nilainya sudah 100%, atau artinya sudah tidak ada tanggungan, artinya itu. Ya kami berusaha ya untuk segera melaporkan ya supaya tidak molor. Tapi untuk yang waktunya itu kita space sampai tanggal 7 Agustus untuk dilaporkan seperti itu. Oke. Kalau untuk tim pengujinya mencari sendiri atau ditentukan dari kampus, Pak? Iya, nanti untuk tim pengujinya nanti kami share ya, untuk daftar pengujinya sudah nanti akan kami share ya, untuk ujian untuk reguler dengan ahli jenjang ini saya sampaikan nanti bareng kalau misalkan sudah jadi nggih daftarnya, terutama untuk yang reguler, karena reguler kan akan ini ya, akan segera ujian. Ini saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, teman-teman ahli jenjang ya, ini supaya siap-siap gitu ya. Saya ingatkan per bulan ya, kemarin sudah saya ingatkan ya, per pekan kemarin ya, dan kemarin sudah saya ingatkan pekan ini sudah sosialisasi sehingga bisa ancang-ancang ya, bisa ancang-ancang itu artinya bisa mempersiapkan diri untuk segera ini ya, ujian. Bagi yang belum mendapatkan data, kemarin sudah ada kebijakan ya untuk masa skripsi ya, untuk ini reguler maupun jenjang sama, mau review atau bagaimana silahkan ya. Itu tergantung dari dosen pembimbing teman-teman. Nonton nggih, Bu Desi nggih. Oke, baik Pak, terima kasih. Nggih. Silahkan, ada yang lainnya. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore. Ya, mengakhiri. Pak ingin tanya untuk terkait nilai hasil UKOM nanti, kan kemarin kesepakatannya 40% dari nilai UKOM nih Pak. 60% Iya. dari UAS. Kita menggunakan yang itu atau ada perubahan untuk nilai akhir Pak? Masih ada, masih tetap itu. Kemarin sudah disampaikan di sosialisasi tahap kedua, ya, pekan kemarin ya, sosialisasinya itu. Jadi pekan kemarin itu ada sesi kedua bahwa nilai 40%, 60% itu masih tetap ya. Tetapi untuk istilahnya interval ya, interval ini konversi UKOM ke ini ke IPK itu ya, itu yang belum ya, itu belum diumumkan oleh komite Komite Nasional Kesehatan ya untuk uji kompetensi, itu belum. Jadi misalkan begini, misalkan nilainya UKOM ya, kan biasanya kan kalau yang dulu-dulu kan hanya kompeten dan tidak kompeten, seperti itu ya, mungkin yang ahli jenjang sudah pernah UKOM. Tapi kalau besok kan mestinya nilainya angka, bukan kompeten dan tidak kompeten, gitu masalahnya. Nah, batas lulusnya juga belum diketahui berapa. Ya, misalkan batas lulusnya misalkan 70 misalkan atau 65. Nah, itu kalau dikonversi ke IPK itu berapa gitu. Nah, itu belum ada di tataran komite
apalah namanya itu yang UKOM itu belum didiskusikan, ya. Saya tuh cuma ya berharapnya semoga nggak jadi gitu loh. Nggak jadi. Cuma kita harus siap-siap ya. Yang 60-40% itu harus siap-siap. Untuk yang 40% itu bagaimana? Karena berat ya. Ini saya sampaikan berat bagi teman-teman. Ya, saya kan nggak masalah ya. Beratnya apa? Beratnya itu ketika tidak lulus itu loh. Ya. Tidak lulus misalkan nilainya 45, misalkan batasnya misal ini ya. Tidak lulus. Maka ya harus ngulang itu teman-teman. Ya. Belum bisa dijadikan lulus secara akademik, belum bisa. Atau cara kasarnya belum bisa wisuda lah itu kasarannya. Tapi ya itu kembali ya ke pusat ya dan asosiasi dan OP teman-teman bagaimana memperjuangkannya. Apakah masih kayak gitu apa tidak ya? Karena saya kira berat ya bagi teman-teman nakes ya yang sudah ini sudah berat di PT masih ada ujian UKOM dengan masih dikasih persentase 40% ya itu. Dikonversi nanti ke IPK atau interval ke 100 saya kurang tahu ya nanti bagaimana bentuknya kita juga baru menunggu instruksi. Begitu ya kiri ya. Kesimpulannya 60, 40-nya masih tetap kiri. Masih unmute kiri. Silakan yang lainnya. Ya. Silakan yang lainnya. Ya Pak, mau nanya. Ya, silakan. Pak Dian mau tanya, untuk UKOM, apakah dibagi per gelombang atau bagaimana Pak? Atau cuma sekali pelaksanaan aja? Misalnya kalau tidak sampai di gelombang pertama, apakah ada gelombang selanjutnya untuk yang belum berkesempatan UKOM di gelombang pertama? Ya, bergelombang-gelombang ya. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Ini saya share aja, biar saya enggak, atau nanti saya share. Tapi ya sudah terlambat kok. Ini pengumuman ini sudah kelihatan ya. Ini adalah ada UKOM itu ada 2 periode. Per periode ada gelombang 1 dan 2. Nah itu. Ini misalkan ini ya gelombang 1 tuh pendaftarannya, tapi harus dilihat di sini ya. Di sini ada hanya di periode 1. Ada gelombang 2 TLM itu. Ya. Jadi sebenarnya UKOM itu ya bergelombang-gelombang, tapi kan yang nama tenaga kesehatan itu banyak sekali, ya. Dari kepala tenaga medis, teknik gigi, kesehatan, tenaga medik, dan fisioterapi, ya. Nah, teman-teman atau kita itu kebagian di periode gelombang 2. Kalau yang kemarin itu ya 5 Juni kan nggak mungkin ya ujian 5 Juni kalian masih berjibaku dengan kuliah dan PKL dan sebagainya. Kemudian untuk periode 2, nah teman-teman ini sudah ke periode 2 di gelombang 2 ya. Ini periode 2 benar ya, pada periode 2 ini pendaftaran di prodi, enggak daftar sendiri. Ini 12 sampai 31 Juli. Kemudian pelaksanaan ujiannya 28. Yang akhir itu. Pengumumannya 8 September. Ya, 8 September jadi masalah enggak? Jadi masalah. Yang biasanya yudisiumnya itu Agustus jadi mundur ya. Jadi 8 September. Menuruti kemauan dari Dikti. Gelombang periode 3 ada enggak? Ada. Ada ya. Di Oktober. Ya. Ini pendaftarannya. Ini ada. Jadi yang tidak lulus saya nggak tahu. Jadi kita jangan kalau membahas tidak lulus UKOM itu ya ini ya pendaftarannya. Nggak mungkin di gelombang 1 karena untuk nakes yang lain. Ya.
kita biasanya di gelombang 2. Ya. Periode 1, 2, 3 di gelombang 2. Ya. Ada, kalau mau dicatat ya, nanti tahun depannya misalkan ini ya di 5 Juni. Ini baru perkiraannya. Ini kalau ini sudah terjadi 5 Juni. Kemudian periode 2, gelombang 2 itu di 28. Ya. Jadi kita kemarin sudah hukum ya, kita sudah daftar hukum, tapi kan bukan exit exam ya. Untuk yang retaker sama yang angkatan alih jenjang yang tahun kemarin ya, yang sudah lulus ya yang kemarin. Nah ini periode 2 bagi yang exit exam ya. Kalau berbicara kemungkinan terburuk tidak lulus ya daftar di sini 11 sampai Oktober ya, 11 sampai 30. Ujiannya kapan? 29 November. Umumnya kapan? 15 Desember. Itu ya pertanyaan sangat bagus ya dari Melinda ya tadi untuk periode gelombangnya. Seperti itu. Kalau perlu nanti saya share ya. Iya Pak, nanti minta di-share di grup Pak. Kemudian kalau seperti itu berarti nanti yudisiumnya juga ngikut tahun depan apa gimana Pak? Misalnya kalau ngikut periode 3. Yudisiumnya itu yang ikut hukumnya lulus apa tidak gitu. Bukan ikut tahun depan. Ikut dari misalkan tadi kan pengumumannya 8 September ya. Ya yudisiumnya itu ngikuti itu. Ya, jadi kemarin kita harus mengajukan yudisium mundur karena yudisiumnya harus ada nilai hukumnya. Ya, seperti itu. Jadi syarat dari wisuda kan yudisium lulusnya. Untuk yang tidak lulus saya nggak tahu ya. Untuk kedepannya itu bagaimana? Apakah dihandle dikti atau dihandle OP ya? Kalau dihandle OP mungkin saya kira agak lumayan ya. Maksudnya dihandle OP dan AIP itu mungkin agak mending ya. Artinya mending itu nggak streng kayak dikti ya. Lulus ya sudah, nggak udah lulus gitu. Nggak ada ampun, tidak ada ampun. Tapi kalau OP dan AIP saya kira masih ada ini ya, masih ada toleransi kayak misalkan ada TAUKOM ya, TAUKOM AIP TRMI mungkin soal-soalnya dari situ dan sebagainya. Tapi kalau dikti saya kira nggak ada ampun itu. Itu yang menjadi berat ya bagi teman-teman nakes terutama. Ada yang Baik, lain? Pak Dian, terima Ya, kasih. sama-sama. Ada lagi? Selamat sore Pak Dian. Oh, selamat sore. Gimana? Mohon Mas izin Erik? bertanya. Ya. Kemarin Pak yang di surat edaran dari fakultas itu kan ada ketentuan yang pindah ke review jurnal dan melanjutkan data penelitian seadanya. Nah itu kan sudah ada penjelasannya ya Pak. Nah saya kan di penelitian Pak, ini sudah berjalan 50%, tetapi ada kendala di rumah sakitnya ini kan sekarang sedang pandeminya tinggi-tingginya. Nah tadi baru ada konfirmasi kalau dari diklat itu ada pemberhentian sementara. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah harus menunggu hasil yang penelitian ini atau gimana Pak? Ada ketentuan lain kalau yang sudah menjalankan penelitian terlebih dahulu? Iya, terima kasih ya Mas Erik ya atas pertanyaannya. Saya kira ini yang bingung nggak cuma Mas Erik aja, ini cuma reguler itu kita sudah bundet ini mau tanya Pak Dian kita sudah pusing. Artinya bimbingan saya juga seperti itu sama ya. Ada yang 50% itu sudah tinggal mau ini ya pemeriksaan ureum kreatinin aja itu masih bingung ya. Itu tinggal itu aja. Sehingga kan ada banyak kemungkinan ya tuh ya. Ada kemungkinan apakah mau dilanjutkan ya. Maksudnya dilanjutkan tapi ya kalau dilanjutkan kan harus nunggu konsekuensinya itu satu. Kemudian yang kedua adalah data apa adanya ya. Kemudian ditambah dengan data-data review jurnal, data dari jurnal. Artinya itu blended ya, data dari kita, kemudian
data dari referensi atau kajian literatur itu juga bisa. Kemudian yang ketiga ya full review. Artinya apa? Kalau dari waktu sekarang, saya kira ini ya, kalau saya harus segera mengambil keputusan untuk segera apakah mau dilanjutkan atau maksudnya dilanjutkan ke review artikel atau kajian literatur atau di blended gitu saja. Karena dengan waktu yang tidak memungkinkan nanti malah teman-teman nggak jadi UKOM. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa kok ada surat kebijakan fakultas, ada kajian literatur, sebenarnya untuk mengambil keringanan teman-teman itu. Walaupun bukan keringanan ya, tapi suatu hal yang wajar dilakukan ketika tugas akhirnya tidak membuahkan data sama sekali tidak ada data, maka ya review artikel jurnal. Itu yang menjadi keringanan sekaligus menjadi apa istilahnya? Menjadi beban karena segera diselesaikan review kajian literaturnya, harus bekerja keras untuk menelusuri artikel-artikel ya, jurnal yang akan diunduh kan misalnya gitu. Jadi saya kira tidak hanya Mas Erik saja, saya kira yang lainnya itu juga pusing itu, cuma saran saya itu. Kemudian yang kedua, segera dikonsultasikan ke dosen pembimbing, baiknya bagaimana untuk masalah ini, karena ada kebijakan ini ya, disampaikan aja, sudah kami sampaikan sebenarnya kebijakan ini dari fakultas, kemudian ada hukum ya tanggal 28-30 itu nilainya harus segera dikeluarkan, minimal dikeluarkan setelah itu ya, atau di ini ya di tanggal-tanggal itu, jangan sampai Hamin itu, karena jangan Hamin 7 ya sebelum ujian UKOM itu ya, tapi 2 minggu lah atau pada ring itu ya 2-7 ya, karena kita juga masih mengompa nilai ya untuk nilai dari dosen pembimbing dan sebagainya, itu kan juga butuh waktu ya. Bagi dosen pembimbing utamanya rajin, saya kira sudah langsung total itu nilainya segera masuk, segera kita laporkan. Saya kira begitu ya Mas Erik ya. Pada Oh prinsipnya iya segera Pak, nanti dikonsultasikan aja. konsultasi ke pembimbing 1 nggak Pak kalau gitu? Iya, gitu. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mas Erik. Silahkan yang lainnya. Pak Dian, ada tambahan sebentar Pak dari teman-teman, katanya untuk pelaksanaan bimbingannya 15 kali itu kalau tidak sampai 15 kali seperti apa untuk bimbingannya itu Pak? Begini, jadi untuk bimbingan 15 kali itu sebenarnya kan sebagai syarat yudisium ya, itu sebenarnya ya untuk bimbingan. Maksudnya bimbingan di sini saya ingatkan lagi ya, bimbingan di sini dari awal ya, dari awal sebelum proposal ya. Ini bukan setelah proposal ya, tapi dari awal itu, dari bulan apa itu? Mungkin bulan Agustus atau September ya. Itu kemudian sampai bulan ini ya. Jadi untuk yang bimbingan yang via WA itu ya dimasukkan sebagai bimbingan. Entah tanya apa ya, bagi yang belum 15 ya dimasukkan ya. Untuk yang bimbingan atau sekedar tanya di WA itu sudah menjadi nilai plus ya untuk yang sekarang ini. Maksudnya dalam kondisi seperti ini ya. Itu ya 15 itu kemarin sudah kami pikirkan ya, untuk sudah termasuk proposal. Jadi saya kira lebih dari itu. Untuk yang belum 15, apa ada yang belum 15 ini kiri? Yang alih jenjang. Ada Pak, soalnya Ada. dosennya slow respon. Iya. Tadi kan slow respon ya, bisa dibuktikan aja sebagai bimbingan, sebagai laporan bagi kami aja. Baik Pak. Ya. Jadi untuk yang bimbingan segera
upload ya, jangan lupa. Ya masih ini ya, masih tahap pemakluman ya kalau minimal 15, yang penting segera diselesaikan aja ya untuk tugas akhirnya. Cuma ya terkadang terkendala ke dosen ya untuk masalah ini, karena mungkin juga banyak yang mungkin isoman bekerja juga di rumah sakit juga ya, serba salah ya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Reguler bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan dari reguler, nanti mesti WA saya ini. Bapak izin bertanya. Ya, iya. Yang sudah isoman ya. Bapak, Ya. intinya itu berarti sidang skripsinya itu sama dengan sempro kemarin, Pak ya. Kalau semisal udah di ACC, kita atur jadwal sidang, terus kita hubungi penguji, begitu Pak ya? Iya, langsung intinya kalau sudah selesai, minta izin untuk konsultasi dulu maksudnya ya, bukan langsung ACC ya. Konsultasi dulu bagaimana kesiapannya, mungkin kesiapan dari mahasiswa sendiri, kemudian kalau sudah sih langsung aja. Nah, 26 misalkan sudah siap ya oke 26 ya, dijadwalkan, nggak ada masalah. Dan dosen yang dalam ya sudah kami tekankan juga kok ya terkait masalah ini ya, terkait exam, dan ini sudah saya sampaikan ya. Jadi dosen-dosen juga saya kira paham ya, tapi ya itu tergantung teman-teman ya. Maksudnya tergantung itu ya kesungguhan ya, bagaimana konsultasi ya, bagaimana untuk memperbaiki revisian dan sebagainya. Ya. Tuh, karena juga nanti juga dipertanggungjawabkan ya untuk hasil skripsi itu sudah ditayangkan atau disimpan di perpustakaan online. Pastinya dibaca seluruh Indonesia juga. Seperti itu juga, itu ya loh ya. Mekanisme Iya, sampai Pak. sama. Iya, terima kasih Pak. Ya. Silahkan yang lainnya. Reguler yang lainnya. Selamat sore Pak Dian. Ya, selamat sore Pak Anji. Silahkan. Pak, saya mau bertanya Pak yang terkait seminar hasil itu. Untuk seminar hasil itu kita nanti seluruhnya atau perwakilan per bidang seperti tahun kemarin ya Pak? Ya, untuk formatnya mungkin agak beda ya untuk yang tahun kemarin. Jadi untuk yang tahun sekarang tetap nanti semua presentasi ya. Semua presentasi kami buatkan grup nanti per grupnya masing-masing seperti hema klinis. Kemudian mikro yaitu jadikan satu. Nanti paralel untuk oralnya. Nah, nanti untuk pesertanya bisa teman kalian sendiri atau adik tingkat kalian. Ya. Nah, mungkin untuk yang perwakilan tidak seperti yang kemarin ya. Itu sebenarnya bukan perwakilan sih. Itu kalau yang tahun kemarin itu adalah karena itu baru tahap uji coba dan kemarin itu juga masih pandemi ya, sehingga kemarin itu bukan perwakilan tapi istilahnya mana yang layak untuk di artikel jurnalkan ya kemarin itu, sehingga tidak semuanya, karena untuk yang layak dipublikasikan juga sebagian. Ini juga sama nanti untuk yang di angkatan 2011 juga sama. Mana yang layak dipublikasikan, mana yang tidak, itu tetap kami pilih ya. Tapi bukan masalah tidak terpilih dan tidaknya, tapi bagaimana teman-teman nanti bisa menjawab ya pertanyaan dari peserta umum atau peserta terbuka. Jadi semuanya untuk 2 hari itu.
Baik, Itu Pak. ya Pak. Ya. Ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sekali lagi, waktunya tinggal 2 menit. 2 menit. Oke, kalau tidak ada, ini saya cukupkan ya untuk sosialisasinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri dulu, karena grup masih saya kunci ya, karena dikunci ini bukan berarti tidak boleh untuk berkomentar, tapi untuk supaya tidak tenggelam ya, cat-cat penting yang ada. Biasanya kita di periode Juni-Juli itu kita kunci ya sampai September. Nanti setelah itu kita buka lagi ya, karena untuk kebaikan kita semua ya, supaya tidak catnya tenggelam ya, karena kebanyakan nanti kalau tidak dikunci nanti tidak membaca dari podcast kami. Seperti itu ya untuk sosialisasi hari ini saya cukupkan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada dari Mbak Liswanti? Enggak. Baru masuk. Gimana? Udah masuk suaranya? Gimana Mbak Liswanti? Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Mbak Dian izin bertanya. Halo? Halo? Ya. Gimana Bu? Ya, mau tanya Pak, untuk yang terkait sidang skripsi tadi kan ada moderator ya, itu moderatornya siapa ya Pak yang menentukan? Oh iya, tadi belum saya sampaikan ya. Untuk moderatornya pembimbing utama, Bu. Oh, ya. Pesertanya hanya jadi terbatas mahasiswa dan pembimbing dan penguji ya Pak? Nggak boleh ada itu mahasiswa tertutup lain? itu. Nggak ada, Oh iya itu Pak. tertutup. Tertutup aja itu. Gitu untuk sosialisasi hari ini saya cukupkan. Bagi yang belum bisa hadir nanti saya kasih ini ya link YouTube-nya untuk didengarkan ya. Sekali lagi untuk yang tidak hadir nanti minta tolong sampainya didengarkan, jangan di skip ya untuk penjelasannya, karena ada beberapa penjelasan yang tidak ada di slide-nya karena terlalu panjang untuk dijelaskan. Ini saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya selaku ini ya Kaprodi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama ini ya. Kemudian saya doakan untuk segera lulus ya, semoga dilancarkan, dimudahkan ujiannya ya. Kalau saya yang terpenting ujian dulu ya, kalau jangan saya jadi dosen bimbing.
ujian dulu, antara kita nanti babak belur di dalam ya, ujian dulu, kemudian nanti karena ada tahapan yang masih ya, masih penalti tadi, ini masih babak tambahan, sudah mau penaltinya gitu, sehingga sangat urgent sekali untuk tahun-tahun ini ya, karena serba baru, serba mendadak, dan serba ini ya cepat perubahannya ya, sangat dinamis sekali dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan salam sehat ya. Coba untuk menjaga kesehatan ya untuk masa pandemi ini. Ya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, makasih. Pak. Oh, Ya. wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan ya semuanya. Ya, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ya, sehat selalu. Sehat-sehat. Ya, yang penting Amin. jangan stres.